هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته وأهل بيته الكرام. أن الله سبحانه وتعالى يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي قلوبنا ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويبلغنا حجابات الله الحرام وزيارة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في صحة وعافية. أن الله يسهل جميع أمورنا وبلغ مقاصدنا وقضي حاجاتنا من حوائج الدنيا والآخرة. أن الله يتغشانا يتغشاهم بالرحمة والمغفرة. وإلى مؤلف هذا الكتاب من كتاب تعليم المتعلم وسيأزر نوجي شيء لله لهم والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات وبتوفيقه تتحقق الغايات. الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hadratul Fadilatil Kiram, segenap ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Al-Ikhlas, pimpinan Kanda Ibu Hermayati beserta para pengurus yang lainnya, yang mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Allah panjangkan umur kita semua insyaallah dalam taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan malam hari ini Allah masih memberikan kita nikmat sehat walafiatnya, nikmat umur panjangnya, sehingga alhamdulillah kita dapat bermuajahah, bertatap muka kembali di majelis ini. Mudah-mudahan langkah kita, niat kita untuk hadir dan duduk di majelis ini senantiasa Allah balas dengan curahan pahala yang berlipat ganda untuk kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan iring salam tercurahkan ke haribaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Semoga kelak nanti insyaallah di yaumil qiyamah kita semua yang istiqamah dalam menjalankan sunnah-sunnah dan ajarannya, insyaallah di yaumil qiyamah kita semua akan mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, ibu-ibu yang berbahagia, pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita tidak belajar fikih dulu, tapi sekedar tabarukan wa tafa'ulan. Hari ini memperingati haul ya, haul daripada orang tua kami Bapak Haji Ahmad Khairuddin bin Haji Abdul Halim, haul yang ke-10 ya, haul yang ke-10 tahun 2015, sekaligus ulang tahun dari Bu Hajah Ernawati. Karena ulang tahun yang ke-19 katanya. Kemudian dari Rahina juga ya, anaknya Bu Irma, ponakan saya juga alhamdulillah ulang tahun juga. Pokoknya ibu-ibu yang ulang tahun di bulan sekarang sebutin aja semuanya dah. Pokoknya bulan sekarang sama 2 bulan kemarin sama 2 bulan ke depannya. Maksain banget gitu ya. Nggak, maksudnya gitu biar kita makan-makan tiap malam Jumat gitu. Jadi 2 bulan sebelumnya sama 2 bulan setelahnya silakan mempersiapkan untuk yang ulang tahunnya.
Jadi jamaah rahimakumullah, kita doain mudah-mudahan yang ulang tahun haulnya ayahanda, mudah-mudahan ayahanda khususnya Allah terima segala amal ibadahnya. Almarhum insyaallah wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Buat yang lagi milad ataupun yang akan milad, mudah-mudahan kita semua khususnya yang lagi milad Allah panjangkan umurnya dalam taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kata Rasulullah, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya manusia yang umurnya panjang dan bagus ibadahnya, bagus perbuatannya. Jadi kalau ibu berdoa, jangan cuma doanya pengen dipanjangin umur, jangan, tambahin. Berdoanya pengen dipanjangin umur dan dikuatkan ibadahnya. Pengen dipanjangin umur dalam taat dan ibadah kepada Allah gitu. Jadi semakin tua ibadahnya semakin taat, semakin rajin begitu ya. Jangan semakin tua semakin jauh sama musola. Semakin tua semakin gampang banget ninggalin sholat. Semakin tua semakin jauh dari pengajian. Naudzubillah tsumma naudzubillah ya. Tambah tua tambah dekat sama kuburan ya, ya. Ya orang kalau udah tua begitu kan. Orang kalau udah tua yang namanya matanya penglihatannya udah mulai lamur tuh Bu ya. Ngelihat Quran udah mulai lamur tuh. Pendengarannya udah mulai kabur. Betul nggak? Udah mulai rada-rada tuh pendengarannya udah mulai kabur. Ubannya juga udah mulai bertabur ya Bu ya. Berarti kulitnya udah mulai kendur ya Bu ya. Kalau kulitnya udah mulai kendur, ubannya udah mulai bertabur, berarti biasanya makannya makan bubur. Kalau udah makan bubur, berarti dikit lagi ke enggak itu bukan ya Bu ya. Nah, jadi terkait dengan itu semua, kebetulan momennya pas sedikit kita bahas kitab tentang kitab Ta'limul Muta'allim. Sedikit kita tabarukan dari Syekh Az-Zarnuji karena baru kemarin kita merayakan hari santri ya Bu ya. Nah, karena itu sedikit saya akan membuka sedikit tentang bagaimana adab kita selaku santri. Saya mau bukan santri Pak Ustadz, umur udah 55 masa santri. Tapi santri di sini artinya adalah orang yang menuntut ilmu. Kan kalau menuntut ilmu agama mah nggak ada batasannya Bu, betul nggak? Kalau menuntut ilmu dunia ya itu mah ada batasannya. Ilmu-ilmu formal mah ada batasnya. Setelah kita TK, walaupun zaman dulu kagak ada TK ya Bu ya, nggak ada PAUD, sekarang mah udah ada PAUD, ada playgroup, ada bimba, segala macam dah. Taruh misalnya kita di SD, SMP, SMA, udah formalnya begitu ya. Kalau kita mau lanjutin kuliah S1, kemudian kita ngerjain skripsi, nanti gelarnya sarjana gitu ya. Nanti lanjut S2, kita ngerjain tesis namanya, gelarnya nanti master. Untuk S3 kita ngerjain yang namanya disertasi, kemudian nanti gelarnya doktor. Nah, setelah itu tidak ada lagi gelar, tidak ada lagi pendidikan formal. Ya, tidak ada lagi pendidikan formal di atas S3. Tapi kalau dia menemukan suatu teori dan itu diakui oleh universitas, oleh lembaga pendidikan, dia bisa diberi gelar yang disebut dengan profesor. Itu udah paling tinggi, tapi itu gelarnya gelar non akademik. Kalau gelar akademiknya cuma sampai doktor doang. Nah, berarti kan walaupun banyak, tapi ada ujungnya yang namanya ilmu dunia, betul nggak? Habis S3, S berapa lagi? S nong-nong, S doger, segala macem dah tuh. Itu mah udah nggak kehitung lagi dah, udah kagak ada, cukup di S3 doang. Tapi kalau kita belajar ilmu agama, ada batasnya apa kagak? Kagak. Kalau ada batasnya, kita yang berumur udah di atas 50 tahun, kelar udah nggak usah belajar lagi. Orang udah kadaluarsa kita mah. Belajar juga timbang nyender doang kita, timbang dengerin doang.
Hari ini mah aja sampai rumah Ustadz Jakin terangin apaan? Lucu pokoknya tadi dah. Kan artinya kalau yang namanya ilmu agama itu tidak ada batasnya. Bahkan dalam kitab ini dikatakan segala sesuatu yang menjadi pendukung ibadah wajib maka itu menjadi ilmu wajib. Contoh misalnya, ilmu tentang sholat. Ada nggak berakhirnya ilmu tentang sholat? Enggak. Dari mulai kita kecil. Saya di Bu Aji dulu ngaji. Pak Erna tuh teman ngaji saya tuh. Diajarin ngaji tentang yang membatalkan sholat. Yang membatalkan tayamum. Syarat-syarat sholat, syarat-syarat wudhu. Begitu kan ya? Dulu waktu kita kecil. Sekarang kita udah punya anak kecil. Masih nggak belajar kayak begitu? Benar kan ya? Artinya ilmu tentang sholat mah akan terus ada. Sampai kapan? Sampai nanti yaumul kiamah. Karena kebetulan ilmu tentang sholat ini adalah ilmu terakhir yang akan Allah angkat di muka bumi ini. Jadi sampai kapanpun, ibu mau ngaji dimanapun, waktunya kapanpun, pasti pengajiannya yang dibahas adalah mengenai sholat. Kalau sholat kan berarti banyak tuh. Runtutan sebelumnya, entah bisa wudhunya, toharohnya, tayamumnya, yang membatalkan sholatnya, yang membatalkan wudhunya, segala macam bentuk-bentuk sholatnya dah. Sampai nanti akhir zaman, kiamat, baru tentang sholat itu diambil sama Allah. Nah, berarti karena sholat itu wajib, kita nuntut ilmu berkaitan dengan sholat menjadi hukumnya wajib. Nggak ada gugurnya, nggak ada selesainya. Yang namanya haji, umroh, itu merupakan kewajiban buat yang mampu. Karena itu wajib, maka kita menuntut ilmu belajar tentang haji, maka hukumnya menjadi wajib. Zakat itu hukumnya wajib. Maka belajar tentang zakat, hukumnya menjadi wajib. Ya, jadi ma yadullu alal wajib, fahuwa wajibun. Segala sesuatu yang terkait dengan hal yang wajib, maka itu menjadi hukumnya wajib. Nah, di sini harus kita pahami. Apa kata Syekh Arzanuji di sini? I'lam bi anna talibal ilmi la yanalul ilma wa la yantafi'u bihi illa bi ta'zimil ilmi wa ahlihi wa ta'zimil ustadzi wa tauqirihi. Qila ma wasala min waslin illa bil hurmah wa ma saqata min saktin illa bitarkil hurmah. Ketahuilah bahwasanya hal yang sangat wajib diketahui bagi kita yang sedang menuntut ilmu. Ibu sekarang saat ini sedang menuntut ilmu. Apa yang harus diketahui? Bahwasanya la yanalul ilma wa la yantafi'u bihi illa bita'zimil ilmi wa ahlihi. Enggak bakal kita bisa mendapatkan ilmu dan mendapatkan keberkahan dari ilmu itu sendiri kalau kita belum bisa hormat, belum bisa takzim sama ilmu itu sendiri dan orang yang menyampaikannya. Berarti kalau orang yang menyampaikannya disebut dengan guru kita, ustadz kita, kiai kita. Kalau kita belum bisa menghormati guru kita, ustadz kita, atau kiai kita, maka ilmu itu nggak bakal bisa kita dapat. Dan ilmu itu tidak bakal manfaat apa yang kita dapat. Tuh. Berarti kan terkait sama kemarin kan Bu? Betul nggak? Yang katanya Trans 7, bla 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 segala macam dah tuh ya ceritanya. Tapi memang benar kenyataannya kayak begitu. Kita nggak bisa yang namanya menjelekkan guru yang sedang mengajar kita. Ibu kenal salah satu mufti, ya, mufti itu orang yang memberikan fatwa. Mufti orang Indonesia yang diakui keilmuannya, yang boleh memberikan mufti di Mekah, itu ada yang namanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Pernah dengar? Kenal Syekh Nawawi Al-Bantani? Iya, nggak kenal lah. Kenal di mana kalau kenal? Syekh Nawawi Al-Bantani itu pengarang kitab Sholibat, pengarang kitab Tanqihul Qaul. Beliau diakui oleh dunia, Bu. Dan beliau itu bisa memberikan mufti di Saudi Arabia, khususnya di Masjidil Haram. Di Mekah itu beliau memberikan fatwa yang mengatakan ini halal, ini haram, itu dari beliau. Dari Syekh Nawawi Al-Bantani.
Tahu Bu, Syekh Nawawi Al-Bantini itu kenapa beliau bisa menjadi orang yang pintar, orang yang cerdas, yang menjadi alim orang sedunia. Orang-orang ulama dunia itu banyak yang belajar sama beliau. Salah satunya kebiasaan beliau itu Bu, pas beliau kalau mau ngaji waktu beliau menjadi santri. Ini diceritakan ya. Beliau itu, Syekh Nawawi itu selalu bawa duit. Duitnya itu buat apa? Buat infak. Buat infak sama orang duafa ataupun yatim yang dia anggap enggak mampu, dia kasih duit tuh Bu. Dengan niat, apa niatnya? Ya Allah, saya berinfak kepada orang ini, saya akan belajar. Tolong ya Allah, dengan keberkahan aku berinfak ini, tutup aib guruku pada saat menjelaskan pelajaran kepadaku. Tuh. Jadi setiap dia ngaji tuh Bu, bawa duit kasih ke orang diniatin tuh, mudah-mudahan dengan sodakohnya dia, dengan infaknya dia, Allah nutup aib gurunya, sehingga pada saat belajar dia tidak melihat aib gurunya Bu. Tuh, sampai kayak begitunya tuh Bu. Karena kenapa? Karena takut tidak mendapatkan keberkahan dari guru. Bahkan saya pernah dengar ceramahnya Ustadz Hadi Hidayat tuh. Ustadz Hadi Hidayat itu kan ulama paling cerdas kayaknya ya di sosial media lah. Ya, di sosial media kayaknya saat ini sih beliau kayaknya ya, yang ceramahnya masuk akal, narasinya sanadnya mustatar segala macam ya, sampai mutasil ke Nabi gitu ya, nyambung lah gitu ya. Nah, beliau pernah cerita bagaimana? Kalau kata beliau, dulu waktu pas jadi santri, beliau itu Bu susah banget memahami ilmu tajwid. Dia bingung, kenapa sih kok saya susah banget paham ilmu tajwid ya? Oh ternyata kalau kata beliau, dia pernah bilang begini Bu, cuma ini gak diucapin, cuma dalam hatinya doang. Apa dalam hatinya doang? Dalam hatinya cuma bilang begini, ya Allah, ini guru saya, guru tajwid saya, kalau sore dia ngajar tajwid, tapi kalau siang saya pernah ngeliat dia dagang batagor loh. Jadi kalau siang guru tajwidnya berdagang batagor, cuma dalam hatinya, nggak diucapin loh. Pada saat gurunya datang, dia bilang, guru kayaknya bisa dagang batagor dia tuh. Itu Bu, mohon maaf kalau ceritanya beliau, itu hampir semua pelajaran dia kuasain. Dia kuasain hadis, tafsir, segala macam dia kuasain. Tapi ketika ditanya tentang tajwid, dia tidak bisa sama sekali. Ngeblank aja katanya. Untuk menghafal ilmu tajwid susah. Pengertian tajwid susah. Contoh-contohnya susah. Padahal tibang tajwid gitu ya. Tapi karena dalam hatinya pernah bilang kayak begitu. Akhirnya beliau berdoa pada Allah, ya Allah, apa salah saya? Ya Allah, kok susah banget menghafal ilmu tajwid, kok nggak paham-paham tentang tajwid. Akhirnya ada bisikan, kata beliau, oh dulu mungkin saya pernah bilang begitu, tapi nggak diucapin loh Bu. Itu cuma ada di dalam hatinya doang, cuma bilang kayak begitu doang. Singkat cerita, disamperin gurunya, dia minta ridhonya Bu. Dia cium tangan gurunya, minta ridhonya. Alhamdulillah, kata beliau, sampai detik ini ilmu yang paling nempel dari sekian ilmunya, banyak ilmu yang beliau miliki, cuma ilmu tajwid yang benar-benar nempel, kata beliau. Sampai hafal tuh tajwid itu apa secara istilah lugotan, sampai gurunya itu ngajar jam 4, duduknya di sini, saya duduknya di sini. Wah, yang ilmu ini ada di halaman sekian, baris sekian. Kemudian gurunya biasanya habis pulang kebiasaannya ini, sampai hafal sebegitunya Bu. Setelah dia mendapatkan ridho dari gurunya. Tuh. Kita mah kira-kira kalau sama guru gimana Bu? Kira-kira di dalam hati apa diomongin Bu? Ngomongin lah. Apaan aja kalau ngomongin pelajaran mah kagak rame. Tapi kalau ngomongin orang jadi rame gitu Bu ya. Tadi Ustaz Jakin terangin apa? Oh tentang hadis, tentang kitab ta'lim, ilmu ta'lim. Terus ya udah itu doang yang paham, gak ada lagi ada. Tapi kalau Ustaz Jakin tadi pakai baju apaan? Merah. Ih kan bulan kemarin merah juga kayak warnanya ya. Emang istrinya nggak pernah perhatiin apa ya? Yang lecek nggak? Tahun kemarin lecek banget waktu bulan kemarin mah. Kayaknya bininya lupa ngegosok gitu. Ada aja yang diomongin Bu kayak gitu mah Bu. Entah itu sama teman kita ataupun sama guru kita. Ingat, nggak usah kita omongin. Cuma dalam hati saja ilmu kita bisa jadi ilmu yang tidak manfaat. Tuh gitu ya. Nah, apa yang harus dilakukan oleh kita sebagai santri, sebagai murid kepada guru kita? Wa qala Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Di sini di kitab ini dikatakan Sayyidina Ali sampai berkata, "Ana abdun man 'allamani harfan wahidan in syaa'a ba'a wa in lam yasha' yabi wa in syaa'a a'taq wa in syaa'a istaraqa." Apa kata beliau?
Aku ini, kata Sayyidina Ali, menjadi seorang hamba. Aku ini budak bagi barang siapa yang mengajariku walaupun cuma satu huruf. Aku rela suruh diapain aja. Suruh ngambil air kah, disuruh cium tangan, disuruh kemana aja, rela. Karena kenapa? Orang yang mengajariku walaupun cuma satu huruf, berarti dia adalah guruku. Tuh. Wa ana abdun, dan aku adalah hambanya. Aku adalah budaknya. Buat siapa yang telah mengajariku, walaupun cuma dengan satu huruf. Tuh. Wa insya'a ba'a. Bahkan kalau dia mau menjualku, silakan jual aku. Kan kalau zaman dulu ada perbudakan ya Bu ya. Jadi budakku boleh dijual, boleh dibebasin, boleh dibeli, boleh diapain aja. Kalau dia mau jual aku, istilahnya mau nyuruh aku kemana aja, udah aku akan turutin, aku akan lakuin. Kenapa? Karena aku mengharapkan ridho dan keberkahan dari guru yang telah mengajariku walaupun dengan satu huruf. Tuh. Waqala, dan berkata di sini ada sebuah kisah, ini luar biasa dari kisah, ada seorang ulama besar Bu. Ibu pernah dengar yang beliau pada saat setelah kepemimpinan Rasulullah, beliau itu menjadi seorang gubernur, Harun ar-Rasyid namanya. Harun ar-Rasyid itu beliau punya anak Bu. Wa kana lahu ibnan. Harun ar-Rasyid itu punya anak, dan anaknya itu yuridu ayyadkhula al-ma'hada. Anaknya itu pengen dimasukin ke pesantren. Tuh. Sekelas gubernur saja ya, yang kita anggap ilmunya banyak, yang kita anggap duitnya banyak segala macam, ternyata dia pengen banget ngedidik anaknya di pesantren. Apa kata beliau? Anaknya harus masuk pesantren. Karena di pesantren tidak hanya mendapatkan ilmu pengetahuan, tapi di pesantren juga dia mendapatkan akhlak, dapat adab, diajarin tentang akhlaknya, diajarin tentang adabnya. Suatu ketika, wahina idzin, ya, ketika itu Harun ar-Rasyid Bu melakukan kunjungan ke pondok anaknya. Apa sih kalau anak santri? Mudif ya. Mudif tuh yang anaknya di pesantren tahu tuh. Kalau laki-laki mudif, kalau perempuan mudifah ya. Dijenguk gitu Bu. Nah, ketika ngejenguk anaknya itu Bu, itu Harun ar-Rasyid ngelihat anaknya itu sedang mau wudu dengan gurunya, dengan kiainya itu yang ada di pesantren. Pada saat itu, pas kiai mau wudu, anaknya Harun ar-Rasyid Bu, itu nuangin air loh Bu. Jadi ini air ya, kalau bahasa kita nih gayung nih ya. Gayung pegangnya begini, kiainya wudu Bu. Kan menurut kita hal kayak begini, wah udah bagus banget ini. Udah takzim banget sama kiainya. Udah hormat banget sama kiainya. Kiainya wudu, dituangin airnya Bu. Tapi setelah sholat, Harun ar-Rasyid manggil keduanya. Anaknya dipanggil, kiainya juga dipanggil. Apa kata Harun ar-Rasyid? Wahai kiai, aku apa nih? Katanya, arsalani ibni, aku telah mengirim anakku untuk belajar di tempat ini. Tapi bukan hanya belajar tentang ilmu, bukan hanya belajar tentang ilmu pengetahuan, bukan. Tapi litu'allimuhu wa tu'addibuhu. Aku ingin anakku itu diajarin adab juga. Kayaknya rada heran tuh pada saat itu. Ada apa memang? Apakah adab anakmu kurang? Kata-katanya. Iya, saya masih melihat kekurangan dari adab anak saya. Kenapa memang? Tadi pada saat kiai wudu, anak saya cuma begini, pakai tangan kanannya. Sementara tangan kirinya nggak ngapa-ngapain. Kalau anak saya punya adab, tangan kirinya harusnya ngebasuh tanganmu. Tangan kirinya harusnya membasuh juga kakimu. Jangan sampai tangan kirinya diam. Jangan sampai tangan kirinya nggak ngapa-ngapain. Itu masih dikatakan tidak beradab oleh Harun ar-Rasyid. Masya Allah, Bu. Luar biasa kan? Padahal mah kalau kata kita, ini udah cakep banget begitu. Tapi nggak begitu Bu. Ya. Nah, waqala, dan di sini dikatakan juga wa min adabil ilmi, dan salah satu ya, wa man arada ayyakuna ibnahu aliman, maka hendaklah bagi barang siapa yang menginginkan anaknya menjadi orang yang berilmu,
Dia memiliki akhlak, memiliki ilmu juga. Fayam bagi ayyura'il ghuraba minal fuqaha. Hendaklah ia patuh, hormat, takzim sama gurunya. Ya. Bukan hanya hormat takzim yang cium tangan, apa sih? Apa sih? Pasangin. Oh. Jadi ngeri ini. Nah, biasanya nih kalau malam Jumat tuh, kalau dalam kitab Doqiqul Akhbar, ruh orang tua kita itu ada di atas pintu tuh. Kayaknya lagi ikut ngaji Umi sama ayah. Nah, jadi kalau ada anak kita mau jadi orang yang berilmu, ya, anak kita mau jadi orang yang berakal, orang yang punya akhlaknya, apa katanya? Hendaklah ia menghormati gurunya. Dengan cara apa? Bukan hanya kita dekat dengan gurunya, tapi apa? Yukrimuhum wa yu'zimuhum. Dihormatin, digedein, dihargain, wa yu'tihim syai'an. Dan juga jangan lupa sering-seringlah kita memberikan sesuatu kepada guru kita. Tuh. Makanya tuh kalau di pesantren tuh kita ada yang istilahnya mudabir, kakak kelas kita, kemudian ada guru wali kelasnya, ketua kamarnya. Kita mah kudu tuh Bu, kayak begitu. Jadi jangan cuma baik sama anak kita doang, titipin ke gurunya, begitu. Ini mah kita mah nitipin aja sama guru, kagak kasih apa-apaan tuh anak tuh Bu. Kan kita suka kayak begitu kan ya kalau santri mah ya. Iya, dikasih mah kagak pernah. Guru tuh sebenarnya malas tuh. Ini pengalaman pribadi. Karena kenapa? Waktu itu ya belum ada handphone, belum ada apa ya. Di kamar saya itu kebetulan dulu waktu saya jadi ustadz itu pengabdian di sana, itu kamar saya sekretaris pondok. Ya, sekretariat pondok itu ada telepon rumah ya, telepon kantor. Itu kalau udah sore ya ataupun bada isya, suka ada wali murid telepon. Pak Ustadz, pengen ngomong sama siapa? Pengen ngomong sama Zaki Barok kelas 1A. Males nyamperinnya, Bu. Nyamperinnya kan jauh ya, kamarnya jauh, belum kamarnya belum tentu ada anaknya segala macem. Aduh, males banget. Tapi kalau ada orang tuanya kita kenal dan dia baik sama kita, gimana pun juga kita cari tuh anak itu, Bu. Begitu nggak sih? Iya. Kita prioritasin kan, betul nggak begitu? Iya, bahkan anaknya bego kagak mau naik kelas kita pikirin tuh Bu. Maknya pinter, maknya baik lagi dah. Tiap mudip datang mulu ke kamar, ngasih ini ngasih itu, kan jadi bingung kita ya, nggak dinaikin, udah dapat sogokan banyak dari dia. Tapi dalam kitab ini memang kayak begitu, harus loyal kita sama guru kita. Maaf yang kemarin tersiar di berita-berita Trans 7 begitu, wah kiai mah ya, sarungnya aja BHS, sarungnya aja tuh sarung-sarung mahal semuanya. Yang namanya kiai itu, mohon maaf, nggak pernah yang namanya beli sarung. Jangankan kelas kiai besar seperti Kiai Lirboyo itu Bu, itu mah kiainya udah rajanya kiai. Yang mencetak ustadz-ustadz tuh kiai-kiai, beliau tuh yang mencetak tuh. Kayak Anwar Sanusi itu kemarin tuh. Beliau mah udah ilmunya udah tinggi. Jadi ketika beliau pakai sarung BHS itu, yakinlah bukan dari beliau yang beli sendiri. Nggak mungkin. Sekelas saya aja Bu, yang ustadz kampung, ustadz RT Bu, saban lebaran tanya po imano, no, lo lihat tuh sarung lo tuh dari masjid ini, masjid itu, masjid ini. Ibu kalau ngeliat sarung di rumah saya itu kagak ada Bu yang mereknya Gajah Duduk, mereknya Wadimor kagak ada. Mereknya Baitul Mukhlisin, Al-Atik, Darut Taibin, Al-Hidayah, Al-Istiqomah tuh Bu. Namanya itu semua tuh. Orang saban penutupan dikasih sarung semuanya. Itu mah ustadz kampung kayak saya, gimana sekelas beliau coba Bu? Bukan berarti beliau pengen dihargain, bukan berarti beliau orangnya banyak duitnya bla bla bla, enggak. Kiai-kiai mah Allah tinggal berdoa gampang Bu tuh Bu. Ya. Nah, apa kewajiban kita lagi nih? Ya, sering-seringlah kita bersedekah terhadap guru kita. Fa in lam yakun ibnahu aliman, maka yakinlah ketika kita sering mengasih kepada guru kita, pun andai kata anak kita tidak bisa menjadi orang yang alim, yakunu hafidahu aliman. Yakinlah nanti keturunan kita akan menjadi orang yang alim. Ya, tuh. Jadi gitu. Anak saya ngaji di sana, padahal mah saya deket sama gurunya. Padahal mah saya sering ngasih, tetap aja badung banget anak saya. Ikronya kagak bisa-bisa,
nulisnya lama banget dah. Bisa jadi Bu, katanya begitu. Wa illam yakun ibnahu aliman, kalau aja anaknya nggak jadi orang yang soleh, orang yang benar, yakin nanti keturunan-keturunannya akan menjadi orang yang soleh. Tuh. Ya. Wa min taukirihi, dan bagaimana adabnya lagi nih kepada guru kita, Allah tamshi amamahu, janganlah kita kalau sama guru kita saat kita jalan bareng, jangan sampai kita jalan di depannya. Tuh Bu. Tuh, jadi kalau ada guru, Ustazah Asmawati tuh jalannya lama sih, saya duluan kelamaan buat jawab mah. Jangan begitu, biar beliau duluan begitu. Ini mah kita aja mau duluan kan, lihat teing Pak Ustaz. Jalannya tuh kelamaan gitu, nggak boleh kita. Di sini babnya di sini Allah tamshi amamahu, nggak boleh kita namanya jalan mendahului guru kita. Soalnya guru kita yang telat mulu Pak Ustaz, saya duluan mulu. Kemudian gimana? Wala yajlis makanahu. Kemudian adab terhadap guru juga nih, adab juga nih, wala yajlis makanahu. Jangan pernah kita duduk di tempat guru kita. Ya, guru kita nih lagi ngajar pengajian, biasa duduknya di mana? Di sini. Ujuk-ujuk ibu duduknya di sini. Jangan dia bingung nanti nyari bangkunya, mana bangku gua ya. Even itu bukan guru yang mengajar, walaupun itu bukan guru yang sedang ngisi materi, punten maaf. Misalnya di sebelah kita biasa nih, di sini adalah tempatnya nih. Kalau saya di Fathul Muridin nih, di sebelah saya biasanya ada Ustadz Babai, sebelah saya Ustadz Hakim, kiri saya, sebelah kirinya, sebelahnya lagi Ustadz Fauzan Ramlan. Maka tempat-tempat begitu jangan diisi sama jamaah biasa. Kenapa? Nanti ketika misalnya guru kita telat datangnya, pasti guru kita mah nggak bakal mau duduk di depan Bu, betul nggak? Udah di sini aja. Padahal dalam hatinya, tempat gue tempatin, belum pernah gue duduk di situ. Suruh maju ke depan, duduk di mana? Udah full di situ. Maka itu sebagian masjid itu kalau dilihat, kalau ibu pernah sholat Jumat atau sholat Id misalnya, pada saat sholat Jumat biasanya suka ada tuh Bu tuh, papan sedikit kecil di situ. Apa bacanya? Ada tuh akrilik kecil, khotib. Sebelahnya muazin, sebelahnya imam. Buat apa? Buat kita menghormati orang yang berilmu. Jamaah biasa nggak boleh duduk di situ. Mau gantiin khotib, bingung dia ntar, nggak bisa. Nah, wala yajlis makanahu, nggak boleh kita duduk di tempatnya dia. Wala yabtadiul kalam indahu illa biidnih. Dan juga ketika kita berbicara dengan guru kita, jangan kita yabtadiul kalam illa biidni. Kita ngomong mulu, mendahului ngomong, cerita mulu, padahal nggak didengerin juga sama guru kita. Padahal guru kita orangnya diem banget, tapi kita yang mancing-mancing dia supaya ngomong. Enggak kayak begitu katanya. Wala yabtadiul kalam, kecuali kalau kita ditanya sama guru kita. Tapi kalau nggak ditanya, udah diem, gurunya pun diem banget. Ya udah emang diem, gitu. Ya, jadi nggak boleh kita mendahului, itu adabnya ya dalam kitab Az-Zarruji nih, karangan Az-Zarruji, kitab Ta'limul Muta'allim. Kalau di sini saat Hakim ya, kita kan rada pendiam, diem. Kalau saya lagi sama beliau di Fathul Muridin di pengajian nih, ya udah kita sama-sama diem-dieman. Gitu. Paling kita tanya sekedarnya, Ustaz sehat? Kemarin apa sakit bla bla gitu ya. Karena kenapa ya, memang kurang senang untuk banyak bicara, tapi memang kayak begitu kan ya, orang semakin banyak ilmunya biasanya bicaranya semakin dikit gitu kan. Wala yabtadiul kalam indahu, nggak boleh kita berbicara terlalu semangat ya, illa biidzni, kecuali kalau dia ngizinin. Emang kemarin katanya pulang umroh, gimana cerita umroh di sana? Nah, udah dapet izin, emang dia yang nanya kan, kita yang ngomong cerita bla 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 gitu. Tapi kalau dia nggak minta, ngapain sih? Kalau kata Sayyidina Ali, nggak perlu kita menerangkan siapa kita kepada orang yang sudah demen sama kita, dan nggak perlu juga kita menerangkan siapa kita kepada orang yang nggak demen sama kita. Kenapa? Orang yang demen sama kita, kita terangin siapa kita, emang dia mau udah demen sama kita, mau kayak gimana juga, lo mau percaya aja sama gue. Tapi orang yang nggak demen sama kita, kita ceritain tentang kita, nggak bakal percaya sama kita. Sudah, bohong lo, memang ngomong lo aja gede, lo udah nggak demen sama lo. Tuh,
Bener nggak sih Bu kayak begitu Bu ya? Kita percuma ngomong sama orang yang udah resep sama kita nih, ya ngeresep sama kita. Kok Tati mau udah demen banget sama saya. Saya cerita apa juga nganga aja. Jadi ketawa. Tidak Ustadz cepet banget ngajarnya. Masalahnya bukan cepet, Ibu dari tadi ngedengerin nganga ketawa gitu doang. Jadi saya ngomong kayak begini juga udah demen aja Bu Tati mah. Coba kalau sama jamaah yang nggak demen sama saya, ya sejaki ngomongnya itu lagi. Bu udah tahu ceritanya gimana. Walaupun cerita itu belum pernah saya ceritain misalnya. Walaupun pelajaran itu belum saya pelajarin. Dulu waktu pas mau Ustadz Bapak beda, terangin kok begini sih terangnya. Kenapa? Masalahnya bukan materinya. Emang sama sayanya kagak demen. Gitu nggak Bu? Betul kan ya? Kita kalau sama orang yang udah ainu sukti itu kalau kata Imam Syafi'i, memandang buruk. Ngandang buruk kita mau apapun yang kita lakuin udah pada nggak demen. Udah nggak demen. Tapi beda kalau kita ainu ridho. Ainu ridho itu ngelihatnya enak, husnuzon bahasa gampangnya. Kita husnuzon sama orang, ya Allah, dia salah aja masih kita bela, Bu. Betul gitu ya? Dia salah, dia jelek masih kita bela. Yang kagak bener, yang kita udah kagak demen, dia bener aja kita salahin. Wah, dia juga pinter juga dari YouTube. Emang pesantren di mana dia? Bacanya juga bukan kitab, dia mau baca bahasa Indonesia, kagak ngerti dia. Walaupun ilmunya bagus loh, Bu. Walaupun ilmunya cakep loh, tapi dia nggak mau dengerin. Kenapa? Buat tahu kecilnya gimana dia. Lah, lepas kecilnya jauh di bawah gua dia mah. Pesantren di mana? Tiba ngaji Ustadz Mahbub doang. Gurunya Ustadz Soleh doang. Ya, sekarang dipanggil Ustadz. Bukan masalah itunya, lu nggak demen sama dia. Bener gak kayak gitu sih, Bu? Iya kan? Tapi kalau anak yang udah dari dulu kita demen sama dia, sekarang jadi preman juga, ya mungkin dia emang kagak ada ngebimbing, orang tuanya itu gak pernah perhatian sama dia. Orang tuanya jauh, dah, abang-abangnya dia emang gak ada yang perhatiin dia. Udah, kenapa? Karena kita demen sama dia, kita bela aja dah. Udah, emang tuh anak udah bocah badung banget. Nah, terakhir, wala yadukku al-baba bal yasiru hatta yakhruja. Dan juga nih, jangan suka kita ketika kita berkunjung ke rumah guru, wala yadukul baba bal yasiru hatta yakhruja. Enggak boleh kita mengetok rumah guru berlebihan. Tuh. Rumah guru, ya Allah, tok kagak boleh tuh. Kagak ada orangnya apa ya? Tat. Mana Ustaz tok. Enggak boleh. Ya, ngetok rumah guru tuh kagak boleh gitu ya Bu ya. Ini mah ke rumah Ustadz Soleh, ke rumah siapa gitu ya, ke rumah guru-guru kita yang di sini tok. Lah, nggak boleh ya. Batasi berapa kali? Salah marat sampai 3 kali. Assalamualaikum, kagak ada pulang. Ini mah Assalamualaikum, apa ya nunggu di depan. Ngapain kagak boleh gitu ya. Dari adabnya itu tuh salah satu adab bagaimana kita harus menuntut ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Ntar kita lanjutin lagi, ini baru 1 baris, 2 baris nih ya. Nanti insyaallah masih tentang kalau kita mau belajar lagi pahamin tentang adab dalam menuntut ilmu. Biar kenapa? Biar ilmu kita mendapatkan keberkahan. Biar kita nggak dikit-dikit nyalahin kiainya, nyalahin ustadznya. Wah, di pesantren mah, wah nanti ngapain di pesantren? Nanti lu jadi budak lagi. Emang kenapa? Disuruh ngepel rumah kiai. Jangan mau di pesantren, kenapa? Terus nyapuin rumah kiai. Itu di pesantrennya Rahina tuh Bu, ya Pida tuh dekat rumah saya tuh pesantrennya dia tuh. Itu jangankan suruh ngepel, suruh nyapu. Anak-anaknya Bu, itu diajarin mobil. Bener gak Bema? Mobil sampah. Buat apaan? Buat narikin sampah saban maghrib. Jadi tuh anak itu sengaja diajarin mobil sama kiainya Bu. Buat apa? Buat ngambilin sampah. Santri emang mau girang, bukan mau lagi. Orang jadi kagak ke masjid, dia mah ngurusin sampah aja. Kayak begitu. Jadi memang kalau kiai di pesantren, Masya Allah, kita hormatin. Anak-anak di pesantren tuh Bu, yang namanya kalau lagi sholat berjamaah di masjid, 1 batuk, hampir semuanya batuk tuh Bu. Padahal yang batuk cuma 2-3 orang, tapi karena latah gitu Bu ya, demen jadi rame, batuk semua tuh. Kiai gitu di belakang Bu, ikut batuk. Beda tuh Bu batuknya tuh Bu.
Itu yang tadinya bener-bener batuk, yang sakit aja jadi diem, Bu. Takut. Kiai, itu doang Pak Kiai mah. Kita ya Allah, yang bener-bener batuk ditahan tuh, Bu. Gimana caranya nggak batuk tuh, Bu? Apalagi yang bohong-bohongan coba. Tuh, batuknya Kiai aja kita udah takut tuh, Bu. Emang begitu modelnya, ya. Nah, walaupun memang yang namanya keberkahan, yang namanya karomah Kiai itu bukan hanya dari nasab dan keilmuannya. Kita ngelihat dia emang anak Kiai, kita ngelihat dia memang ilmunya banyak, dapat barokah dari mereka semua. Tapi yang terpenting keberkahan Kiai bukan cuma dari situ, tapi dari keilmuan Kiai tersebut. Bagaimana ilmunya? Ini mah cuma dapat ngarepin barokah aja. Kiainya mau ngomong dikasih air. Habis ceramah diminum air Kiai. Giliran Kiainya ngajar dia molor. Ngapain nggak apa-apa, yang penting udah nyiapin air buat Kiai, gitu aja. Enggak, keberkahan Kiai itu bukan cuma karena nasab dan keilmuannya. Keberkahan Kiai ada di ilmunya yang bisa kita dapat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu saja dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita semua sehat walafiat. Allah panjangin umur kita semua dalam taat dan ibadah kepada Allah. Allah murahkan rezeki kita yang halal dan barokah. Allah jadikan anak-anak kita nanti insya Allah menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pada akhirnya kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kelak nanti Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هدانا الله وإياكم أجمعين. ثم السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh.